Mai, kamu tahu nggak apa yang dilakukan suami kamu di luar sana? Dia melakukannya dengan senang hati kok. Enjoy. Kenapa kamu nggak bisa? Ki, aku... Aku hamil, Rel. Kandung benih dari kehilafan kita berdua, Rel. Dan aku mau menggugurkannya di sini. Aku nggak mau anak ini lahir dengan sebutan anak haram, Rel. Dan kamu juga pasti nggak mau kan? Kamu nggak mau kan disebut ayah dari seorang anak haram? Aku tahu aku emang salah. Tapi tolong ngertiin kondisi aku waktu itu. Aku waktu itu sangat frustasi. Aku kecewa sama Fitri. Dan saat itu juga temennya bilang kalau Fitri sudah sama orang lain. Dan saat itu aku mabuk. Aku langsung ke guest house. Aku ketemu sama Miska. Dan aku tidur sama dia. Papi. Papi kenapa, Mai? Papi kena serangan jantung, Mas. Tapi ceritanya panjang. Dok, bagaimana keadaan suami saya, Dok? Beliau mengalami stres yang luar biasa. Saran saya, sebaiknya beliau langsung dioperasi bypass jantung secepatnya saja, Bu. Apa Ibu dan pihak keluarga setuju? Dok, begini ya, Dok. Apapun yang terbaik buat suami saya. Asal suami saya selamat, tolong lakukan saja, Dok. Ya, baiklah kalau begitu, Bu. Mari ke ruangan saya saja. Mari, Bu. Halo, Al? Iya, ini aku baru mau pulang. Habis di kantor juga sepi banget, Al. Farel sama Mas Bram nggak datang. Soalnya tadi pagi, Om Utama kena serangan jantung, Al. Aku juga nggak tahu penyebabnya apa. Tapi berita terakhir, Om Utama langsung operasi bypass. Ini aku baru mau ke rumah sakit. Ya udah. Nanti biar aku sampein ya salamnya. Al. Akhir bulan ini kamu jadi pulang ke Jakarta kan? Enggak, siapa yang kangen? Ya, cuma nanya aja. Ya udah kalau gitu, sampai ketemu ya, Al. Dah. Kenapa sih? Setiap kali dia telepon sama aku, dia selalu nanya aku kangen sama dia. Emangnya kelihatan ya aku kangen sama dia? Duh, jadi malu deh aku. Jadi Farel pernah tidur sama Miska dan sekarang Miska lagi hamil. Bagus deh. Mulai sekarang lu pasti nggak berani lagi ngurusin affair gue sama Lucy. Lu aja nggak ada bedanya sama gue. Makanya, jadi orang tuh nggak usah munak lu, Rel. Dan sekarang keluarga lu pasti benci banget sama lo. Karena gara-gara lo, papi lu harus operasi bypass. Mas, kamu kok senyum-senyum sih, Mas? Papi tuh lagi sakit, Mas Bram. Enggak, Mai. Siapa yang senyum sih? Aku justru prihatin sama papi.
Ya mudah-mudahan papi bisa melewati operasi ini dengan baik, Mai. Kamu yang tabah ya, Mai ya. Ya Allah, aku tahu ini semua gara-gara aku. Ini memang salah aku. Tapi tolong ya Allah, semoga operasi ayahku berjalan dengan baik. Sembuhkan dia ya Allah. Kalau sampai terjadi apa-apa sama dia, aku gak akan berhenti menyalahkan diriku sendiri. Aku udah gak tahu lagi harus gimana ya Allah. Mudah-mudahan istriku dan keluarga aku bisa memaafkan aku, terutama ayahku ya Allah. Mudah-mudahan ketika dia selesai operasi dan siuman nanti, dia memaafkan anaknya ini. Amin. Ya Allah, tolong selamatkan nyawa ayah mertuaku. Aku sangat sayang sama beliau. Jangan buat sakitnya berkepanjangan. Mudah-mudahan operasinya berjalan dengan lancar. Dan mudah-mudahan ayah mertuaku lekas membaik dan sembuh seperti sedia kala ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mi, maafin aku ya Mi. Ini semua gara-gara aku Mi. Dok, gimana dok hasil operasinya dok? Alhamdulillah, Bu. Operasinya berjalan dengan lancar. Tapi tolong ya, Bu. Pak Utama jangan diganggu dulu. Dan beliau butuh waktu sekitar 4 atau 5 hari lagi untuk beristirahat di rumah sakit, Bu. Iya dok, makasih ya dok ya. Iya, sama-sama, Bu. Maaf, saya permisi dulu, Bu. Mari. Rel, sebaiknya kamu urus aja diri kamu sendiri. Atas nama cinta. Papi tuh harus tenang. Papi nggak boleh mikirin apa-apa ya, Pi. Papi yang tabah ya, Pi. Apapun yang terjadi, Pi, Lia nggak peduli. Yang penting bagi Lia, Lia nggak mau kehilangan Papi, Pi. Lia sayang sama Papi. Lia masih butuh Papi, Pi. Tapi jangan tinggalin Lia ya, Pi. Lia belum siap kehilangan Papi. Sekarang Papi harus janji sama Lia. Papi harus sehat. Ya, Pi. Pi, gimana keadaan Papi, Pi? Fitri mana? Fit, kamu jangan sedih, ya. Kamu harus kuat. Papi nggak usah khawatirin kondisi aku. Gimana Papi udah enakan? Terima kasih, Hafid. Kamu emang menantu Mami dan Papi yang paling baik.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Bu, ini martabak. Saya bawain. Kok, emangnya kamu bener syuting? Iya, Bu. Alah, lo paling jadi figuran doang, cuma dapat satu scene, nggak ada dialog lagi, ya kan? Iya, teacher. Emang hari ini cuma satu scene, tapi take-nya dong 10 kali take. 10 kali? Astagfirullahaladzim. 10 kali lu bangga. Bemo, lu tuh namanya bodoh, nggak bisa acting, makanya diulang-ulang mulu. Gimana sih lo? Terus guru aktingnya gimana dong? Kok malah nyalahin murid? Katanya teacher. Mestinya kan ngajarin acting dong muridnya. Ini enggak, malah nyuruh nyuci bajai. Ah, itu kan juga bagian dari acting, Pak. Siapa tahu aja ntar si Bemo nih dapat peran jadi tukang cuci bajai. Om, itu apaan, Om? Ini Yoga. Ini surat kontrak. Om dikontrak sama sinetron stripping. Biar peran Om satpam, tapi tiap hari syuting, tiap hari tayang. Nonton ya. Wah, Om hebat ya. Wah, Papa kalah nih. Alah, gitu di alam. Teacher, makasih banyak loh. Berkat teacher, saya jadi pemain sinetron, teacher. Waduh, nggak sia-sia saya ke Jakarta. Akhirnya dapat pekerjaan yang layak juga. Orang tua di kampung pasti bangga. Makasih loh, teacher. Nggak aja pegang-pegang gue. Nggak usah ngalah-ngalamin gue. Aku benci padamu. Itu kan anak mama. Kenapa sih anak itu? Udah kok, nggak usah dipikirin. Emang gede ambaknya tuh. Nggak mau kalah. Tenang, Eyang. Biar Yuga yang tanganin. Udah, Pak. Udah. Jangan nangis. Kita kan nggak boleh ngiri sama rezeki orang lain. Papa nggak ngiri, Nak. Papa kan gurunya si Bemo, tapi kenapa malah kalah sama muridnya? Tapi, Pak, guruku aja dari dulu sampai sekarang tetap aja jadi guru. Padahal murid-muridnya udah pada jadi dokter. Berarti guruku kalah dong sama murid-muridnya. Ya nggak gitu juga kali, Nak. Kalau guru kamu bertahun-tahun ngajarin orang terus berhasil, ya bukan berarti dia kalah, malah justru bagus dong. Berarti dia bisa menghasilkan orang yang berguna. Terus kenapa Papa sedih? Berarti Papa menang dong. Bikin Om Koko jadi main sinetron. Iya juga ya. Hebat banget kamu, Nak. Kecil-kecil udah dewasa. Nurunin pintar dari siapa ya? Ya keturunan dari Om Aldo lah. Masa dari Papa sih? Paul. Ngajar sama orang tua. Udah dipuji malah gantianin apa-apa lagi. Bram, Maya, kalian pulang aja dulu. Kasihan kan Alif. Oma juga diajak aja. Oma juga udah capek kan, Mam? Yuk, Oma. Fit, Mi, mendingan Fitri sama Mami pulang aja istirahat, biar aku yang jagain Papi di sini sendiri. Nggak usah. Fit, pulang ya sayang ya. Aku anterin. Kamu harus istirahat sayang. Kalau kamu mau pulang, pulang aja. Aku mau di sini nungguin Papi. Mi, Fit, dari tadi kan belum makan. Aku cariin makan sebentar ya. Mami sama Fitri mau makan apa? Rel, sebaiknya kamu urus aja diri kamu sendiri. Mi, aku tahu aku salah, Mi. Tapi jangan hukum aku seperti ini dong. Dengar ya, Rel. Kalau bukan karena perbuatan kamu yang memalukan, Papi itu tidak akan menderita kayak gini, Rel. Gak akan. Aduh Rocky, buruan dong Rok. Kamu nih pakai mandi segala lagi. Kelamaan tau gak sih nanti kalau Mas Bram datang gimana? Kamu kenapa sih, Lus? Suami mandi aja diomelin, kelewatan banget sih kamu. Aku tuh senewan tau gak sih nungguin kamu dari tadi. Lama banget.
Tenang aja lagi, Lus. Ketahuan juga nggak apa-apa kok. Maksud kamu tuh apa sih, Rob? Kamu nantangin bahaya ya? Siapa yang nantang bahaya? Ingat ya, Lus. Kartu mereka tuh udah di tangan kita berdua. Jadi kamu nggak perlu khawatir lagi. Kalaupun Bram itu ngemergokin kita berdua, dia bisa apa? Mau marah? Kalau dia ngancem kamu ya, kamu ancam balik lagi aja. Kamu akan laporin semuanya ke mertuanya. Beres kan? Itu pasti Bram. Cepet. Kamu sembunyi deh. Udah cepetan. Hai sayang. Halo. Masuk yuk. Sebelum kita ke kantor, kayaknya kita masih punya banyak waktu nih, Ras. Aduh Mas, nggak usah deh. Ayo dong, kita kantor aja yuk. Aduh, sialan. Lama banget sih nggak pergi-pergi. Aduh, mana perut gua nges banget lagi. Aduh, gimana nih? Aduh, ya, keluar deh. Bawa apaan sih nih? Udah yuk Mas, kita langsung pergi aja ya. Yuk. Aku sangat mencintai keluarga aku, terutama istriku, ya Allah. Aku ingin mereka tahu kalau aku benar-benar nyesel dan aku ingin minta maaf sama mereka. Tolong ya Allah, bantu aku ya Allah. Bantu aku untuk menyatukan keluarga aku lagi, ya Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada Teacher Norman, guru sekaligus sahabat yang terbaik buat saya. Tanpa Teacher Norman, mungkin malam ini saya tidak berada di sini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Iman, Bu Asih, Yoga. I love you, I love you. Dan keluarga-keluarga saya yang ada di Wonogiri, terima kasih juga bapak saya, ibu saya, Pak D, Pak Le, Bule, dan teman-teman saya juga yang ada di Pangkalan Bajai yang telah mensupport saya sampai saya berada di sini malam ini. Bemo, lu kenapa lu? Sambet? Bukan, teacher, lagi latihan. Latihan apaan? Latihan acting? Bukan, teacher. Latihan itu loh. Kalau saya dapat penghargaan, saya disuruh naik ke atas panggung, saya mesti mau ngomong pidato kayak begitu itu. Astagfirullahaladzim, Bemo. Lagu-laguan lu tuh ya, kayak udah main sinetron puluhan tahun aja lu. Ngaca dong. Sinetron lu apaan sih? Baru juga main sinetron sekali, belum tentu juga tayang lo. Peran lo apaan? Peran Cece jadi figuran doang. Kakak dikasih dialog lagi. Ngimpi lo dapet award. Cocoknya nih ntar nih ya. Di malam penganugerahan award itu, lo jaga parkirannya. Parkiran? Pak, inget ya Pak, kalau jadi guru nggak boleh ngiri sama murid. Ini bukan masalah ngiri, nak. Papa takutnya ini anak jadi sarap. Dan kami ucapkan... Ya, dilanjutin lagi. Diam lo. Pusing gue. Tarik. Pi, Papi makan dulu ya. Iya dong, Pi. Papi harus makan ya. Fitri disuapin ya, Pi. Pi, gimana rasanya sekarang? Udah ngerasa lebih baik, Pi? Ya Allah, aku benar-benar gak dianggap lagi sama keluarga aku sendiri. Aku udah dicuekin. Aku tahu mereka semua menyalahkan aku. Terus sekarang aku mesti gimana, ya Allah? Pi, nanti abis Papi makan obat ya. Mami siapin sekarang ya. Kapan Lus ya? Aku bisa nginep di apartemen kamu. Memangnya Mas beneran mau?
Ya, kalau aku sih senang aja, Mas. Ya makanya aku lagi cari alasan biar orang rumah itu nggak curiga sama aku. Gini aja, Mas. Mas minta aja sama Pak Utama supaya ditugasin di Surabaya 3 hari. Jadi ntar Mas di sananya 2 hari aja, seharinya di apartemen. Gimana? Ya, Mas bilang aja lah pesawatnya delay apa gimana gitu. Maaf Mas, saya ganggu ya? Enggak kok, Mos. Ada apa, Mos? Saya cuma mau ngasihin ini nih, proposal dari klien. Berhubung Om Utama kan lagi sakit nggak masuk, jadi langsung ke Mas Bram kan? Makasih ya, Mos. Permisi Mas. Hampir aja. Tapi kira-kira dia dengar nggak ya omongan kita tadi? Ntar disampein lagi ke Pak Utama. Mereka kok mesra banget sih? Masa iya sih? Ada sekretaris sama bosnya akrab sampai segitunya, sampai dempetan kayak gitu. Terus waktu aku masuk, mereka langsung jaga jarak. Ada apa ya sama mereka? Masa sih Mas Bram selingkuh sama Lucy? Kayaknya nggak mungkin deh. Mas Bram kan orangnya bersih, lurus lagi. Tapi aku juga pernah mergokin mereka lagi ada dokter kandungan. Masa sih? Jangan-jangan mereka selingkuh. Aduh, Mos. Kamu tuh nggak boleh mikir macam-macam soal mereka. Kalau aku salah nuduh kan bisa berabe semuanya. Masa sih? Loh, Mbak Miska, mau nyari siapa? Rumah kosong, Mbak. Semuanya pada ke rumah sakit. Siapa yang sakit, Pak? Pak Utama, kemarin beliau kena serangan jantung. Astagfirullah. Om Utama dirawat di mana? Rumah sakit Bakti, Mbak. Kalau gitu, biar saya langsung sana aja. Iya, ya. Kenapa ya tiba-tiba Om Utama kena serangan jantung? Aku sangat mencintai keluarga aku, terutama istriku, ya Allah. Aku ingin mereka tahu kalau aku benar-benar nyesel dan aku ingin minta maaf sama mereka. Tolong ya Allah, bantu aku ya Allah. Bantu aku untuk menyatukan keluarga aku lagi ya Allah. Semuanya baik-baik aja kok, kamu gak usah khawatir. Pi, Papi istirahat ya. Nggak usah mikir soal kantor dulu. Kan ada Mas Bram. Nanti biar Mas Bram yang handle semuanya untuk sementara. Ya? Farah sama Fitri mana? Kok belum kelihatan? Pi, semuanya aku minta maaf atas kesalahan yang aku buat. Aku udah membuat Papi kayak gini. Maafin aku, Maya. Kamu tuh harus kuat. Kamu gak boleh cengeng. Kamu kan laki-laki. Om Utama gimana keadaannya?
Gimana keadaan papi kamu, Rel? Tante, Om Utama gimana keadaannya? Sudah membuat keluarga saya berantakan, Miska. Kamu yang membuat menantu saya, Fitri, ribut dengan Farel. Dan kamu juga yang membuat suami saya kena serangan jantung sekarang dan terbaring di rumah sakit ini, tahu? Kamu dengar ya, Miska? Seorang musuh tidak pernah berbuat jahat kepada musuh yang pernah menolong dia. Tapi kamu lebih buruk dari itu semua, Miska. Kamu mau menghancurkan keluarga saya dari dulu. Tapi apa yang sudah dilakukan sama Fitri, menantu saya? Dia mati-matian belain kamu, Miska. Tapi kamu apa? Kamu tetap mau menghancurkan keluarga saya yang sekarang sudah hancur. Udah, Lia, udah. Ini semua gara-gara kamu, Miska. Ini semua gara-gara kamu, Miska. Mama, dia sudah membuat suami saya kena serangan jantung, Mak. Dia membuat Papi terbaring di rumah sakit ini, Mak. Sabar. Mi, udah Mi ya. Udah ya Mi ya. Kamu jangan coba-coba menyentuh Mami dengan tangan kotor kamu. Anggap Mami sudah tidak ada di dunia ini, Ren. Anggap Mami udah mati. Mami sudah tidak berguna buat kamu. Jangan teriak-teriak, kamu lagi tidur. Sekarang, pergi kalian berdua dari sini. Pergi! Pergi kalian berdua, pergi! Yuk. Tolong bawa perempuan ini jauh-jauh. Saya tidak akan pernah melihat muka dia lagi. Tolong. Tolong Miska aja yang pergi dari sini. Farel tetap di sini. Jadi semua keluarga sudah tahu tentang kondisiku sama Farel. Aku nggak bisa menyalahkan mereka kalau mereka marah. Tapi aku harus gimana? Aku juga tahu Farel pasti di posisi yang sangat sulit. Dan yang lebih menyedihkan lagi, Om Utama sakit gara-gara hal ini. Jadi, gimana kondisi papi kami, Mai? Lumayan sih, Ki. Tadinya aku nggak tega ninggalin dia. Tapi aku pengen ketemu kamu. Wah, kayaknya aku merasa tersanjung nih, Mai. Istri kamu apa kabar, Ki? Gimana ya kalau tiba-tiba dia ngelihat kamu lagi jalan sama aku? Kayaknya istriku udah gak peduli lagi sama aku, Mai. Suami kamu gimana? Masih curiga gak sama kamu kalau kamu sering pulang malam? Ya, aku berusaha baik depan dia. Kalau dia di rumah, aku turutin semua permintaan dia. Jadi dia nggak nanya macam-macam. Wah, kalau gitu kita sekalian aja nggak pulang. Kita nginep. Gimana?
Kenapa nih? Siapa yang nabrak gue? Astaga! Ini siapa ya? Kok kayak saya pernah tahu? Ya Allah, Mas Norman ya? Kok mukanya berubah, Mas? Jadi kayak Jin Tomang? Mbak Maya. Kok bisa gini sih? Kemarin lakinya selingkuh, sekarang bininya. Udah kayak berbalas pantun. Maaf ya, Mas, ya saya nggak sengaja tadi. Pasti penyok ya. Ini saya ganti deh. Saya ganti. Ini, Mas. Waduh, berat nih karmanya kalau gue terima duit tutup mulut kayak gini. Gua kapok ah. Dulu sering meres Mas Bram, akhirnya malah gue ditinggalin Ayang Bila. Atau kurang ya? Nggak usah deh Mbak, nggak usah. Mas? Loh, Mas Norman! Tuh orang dikasih duit kok malah nolak. Kenapa ya, Mai? Aku nggak tahu, Ki. Biasanya dia mata duitan loh padahal. Fit, kamu mendingan pulang lah. Ajak Farel juga. Oma juga pulang ya, Mam. Kalian juga kan perlu istirahat. Maafin Mami ya. Mami tadi udah emosi banget. Mi, tolong ya. Fitri masih mau di sini nemenin Papi. Udahlah sayang, pulang ya. Biar Mami yang jagain Papi. Kamu tuh capek loh. Kamu perlu istirahat, ya. Ya udah, kita bertiga pulang aja ya. Yuk. Mi, aku pulang dulu ya. Atas nama cinta. Aduh, aku kok jadi tegang gini ya. Mas Norman udah mergokin aku jalan sama laki-laki lain lagi. Kalau dia cerita ke Mas Bram kan bisa gawat. Mas, tadi aku ketemu Mas Norman. Kamu mau nggak sekarang nganterin aku ke rumahnya Mas Norman, Mas? Mampus gue. Jangan-jangan gue mau disidang di sana pakai saksi Norman. Pasti si gila satu itu sudah ngebacot ke Maya soal perselingkuhanku sama Lucy. Mau ya anterin aku ke sana? Iya, tapi mau ngapain, Mai? Kamu kok tumben-tumbenan gini sih? Aku tadi kan ketemu Mas Norman. Dia gundul ya sekarang, jadi serem saya lihatnya. Ya mungkin kayaknya ini ya, dia tuh stres ya Mas ya, ditinggalin Nabila. Makanya dia gundul. Tadi tuh saya nggak tega, saya kepikiran Mas Norman, saya juga jadi kepikiran Yuga. Gitu loh Mas. Jadi maksud saya ke sana itu kita bantu dia. Nggak ada salahnya kan Mas, kita bantu Mas Norman. Ya kan? Iya. Yuk. Yuk. Ngapain aku di rumah? Kalau istriku aja udah nggak mau ngeliat muka aku lagi. Mendingan aku ngabisin waktu di kantor aja. Sekalian nge-handle tugas-tugas Papi yang terbengkalai. Aku harus bantu Papi. Gara-gara aku Papi sakit. Rel, gimana keadaan Papi? Udah baik kan? Lumayan Mas, tapi harus banyak istirahat. Ini proposal yang harus kamu tanda tangani.
Aku cek dulu ya. Mas, kamu kenapa kamu? Kok bengong? Ada masalah kamu? Sebenarnya ada yang mau aku omongin sama kamu. Tapi aku takut salah. Ngomong apa? Soal Mas Bram. Kenapa Mas Bram? Sebelumnya aku minta maaf. Aku nggak ada maksud. Aku bener-bener nggak ada maksud buat ikut campur. Tapi aku kok curiga ya, Rel. Kayaknya Mas Bram kok mesra banget sama Lucy. Dan aku juga pernah mergokin Mas Bram lagi di dokter kandungan sama Lucy. Cerita lama, Mas. Jadi kamu udah tahu, Rel? Aku sih nebak-nebak aja, Mas. Tapi belum ada bukti konkret. Papi sama Mami nggak percaya kalau Mas Bram itu punya affair sama Lucy. Kamaya juga kayak udah nggak peduli sama tingkah laku suaminya di luar. Ya, ngapain juga aku peduli kan, Mas? Lagian aku sendiri udah pusing sama urusan rumah tangga aku. Kasihan Mami sama Papi. Kenapa semua kehidupan rumah tangga anak-anaknya jadi kacau kayak gini? Bahkan gara-gara kekilafanku juga, Papi jatuh sakit. Hubunganku sama Fitri diambang kehancuran. Ya udah kalau gitu, aku ke ruangan dulu ya, Rel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben Nak Maya sama Nak Bram mampir ke sini. Sebenarnya kita mau ketemu sama Mas Norman, Bu. Bisa? Ada apa nih? Mas, stres banget ya? Sampai rontok gitu rambutnya? Bukannya rontok, emang sengaja digundulin biar bisa lihat tuyul. Yuga, nih Tante bawa oleh-oleh mainan buat Yuga. Wah, asik. Makasih ya, Tante. Ini buat Mas Norman. Aduh, apa-apaan nih, Mbak? Jangan pakai duit-duitan kayak gitu dong. Udah tahu sih orangnya kagak bisa nolakan. Loh, ya jangan ditolak memang. Itu dari saya. Ya anggap aja itu sebagai rasa simpati saya. Karena saya tahu Mas Norman lagi dapat musibah kan? Lagi ditinggal Nabila. Mas, yang sabar ya, yang tabah. Mungkin Nabila itu bukan jodoh Mas Norman. Aduh, nggak usah, Mbak. Ntar saya nggak bisa nolak nih. Ya udah deh. Wah, mampus gue. Kalau Maya sudah ngasih sogokan sebesar itu, bisa-bisa ntar Norman bakalan cerita macem-macem lagi. Nih Mas, jangan sedih lagi ya. Itu buat Mas sama Yuga, buat refreshing. Ya biar sedihnya hilang, Mas. Ya udah, kita permisi ya Mas ya. Bu Asi, Mas Norman, kita pamit pulang ya. Ya udah deh, hati-hati pada. Asik 2 juta. Wah, teacher kok enak banget ya. Patah hati, langsung ada orang kasih duit segede ini. Lah, emang gua makanya lu jangan belagu-belagu. Baru jadi artis figuran tanpa dialog aja, lagu-lagu lu udah tengil. Gua kayak pakai duit lu. Man, kok tumben sih mereka datang kemari, Man? Kan nggak pernah nginjak rumah ini. Aduh, Man, ada apa, Man? Terus mau ngasih uang nggak tanggung-tanggung loh, jutaan. Ada deh, mau tahu aja nih. 2 juta. Atas nama cinta. Fit,
Aku boleh tidur di sini nggak? Farel, kok kamu tidur di situ sih? Apa isi kamu masih marah? Aku paham, Mama. Kenapa semua orang nggak ngerti apa yang aku lakukan? Salah tetaplah salah. Dosa besar, dosa kecil tetaplah dosa. Aku tahu itu. Karena rasa kecewa dan kangen sama Fitri. Aku melihat sosok Miska seperti Fitri, Oma. Tak bisa macam-macam sama aku. Kalau memang Mas mau ninggalin aku, ya udah silahkan. Tapi aku akan datang ke Pak Utama dan beberin semuanya. Kalau untuk yang kali ini aku nggak yakin, Mus. Mungkin Fitri nggak akan mau bertahan lagi sama aku, Mus. Rel, aku harus menyelesaikan masalah ini sekarang.